Oke Bu, udah bisa kita mulai Bu? Bisa Pak. Ya. Selamat sore Bu Ayu. Ya. Selamat sore juga Pak Fari. Ya, bagaimana kabar Bu Ayu sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu Ayu ya. Jadi Ya. di sore hari ini apa kegiatan Bu Ayu? Enggak Pak, tadi pulang sekolah saya sempatkan istirahat sebentar, jaga anak, siap itu langsung bergegas masuk Zoom. Oh iya ya Bu. Jadi aktivitas Ibu tadi di sekolah apa Bu? Kebetulan hari ini kan Pak ada kegiatan apel besar gabungan hari ulang tahun pramuka Pak tingkat kabupaten di lapangan hoki Kisaran. Jadi tadi pagi saya ikuti acara itu sampai dengan jam 11. Kemudian saya kembali ke sekolah Pak sampai dengan jam 2 baru pulang ke rumah. Luar biasa Bu Ayu ya. Terlalu banyak sekali aktivitas kegiatannya pada hari ini. Ya, Iya Pak. semoga kedepannya Bu Ayu diberi kemudahan, kesehatan dalam segala urusan Bu Ayu ya. Nah jadi Amin. Bu Ayu dalam kegiatan sekolah tadi, bagaimana Bu Ayu? Ada tidak pembelajaran hari ini yang dapat Ibu Ayu ambil? Ada Pak, kebetulan kan tadi begitu saya datang ke sekolah, saya mendapatkan laporan dari guru, salah satu guru bahwasanya ada siswa yang di jam pertama sering dia datang terlambat, kebetulan di jam pelajaran ibu itu. Jadi ibu itu juga sudah melakukan pembinaan, kemudian diserahkan kepada saya. Oh iya Bu. Jadi bagaimana solusi yang Ibu berikan sebagai guru bimbingan konseling atas permasalahan dari guru tersebut? Jadi yang pertama sekali kan Pak, saya panggil dulu anaknya. Saya panggil anaknya sambil saya cek seberapa banyak keterlambatan dia di jam pelajaran ibu itu. Ternyata setelah saya cek, memang luar biasa Pak. Keterlambatannya di setiap minggunya. Kebetulan ibu itu masuk di tiap hari Selasa dan Kamis di jam pertama. Jadi di satu minggu itu setiap Selasa dan Kamis dia wajib terlambat, Pak. Jadi saya panggil anak tersebut, saya tanya, kenapa nak kok di setiap hari Selasa dan Kamis di mapel ekonomi kamu selalu terlambat, saya tanya. Oh iya Bu, jadi menurut anak tersebut bagaimana Bu? Menurut dalam dirinya sendiri pendapat anak tersebut kenapa dia selalu datang terlambat Bu? Jadi kan dia bilang, iya Bu, saya juga nggak tahu kenapa di setiap hari Selasa dan Kamis itu saya kok bisa terlambat. Padahal saya sudah semaksimal mungkin berangkat cepat, namun ternyata tetap datang terlambat. Dan memang ibu itu sangat-sangat disiplin Pak. Begitu bel 7.15 beliau langsung berangkat masuk ke dalam kelas. Jadi tidak ada celah anak untuk datang terlambat. Kadang kan ada juga ya kan Pak, guru yang agak 2-3 menit agak mengulur waktu gitu ya kan Pak. Jadi kita flashback ke belakang di kelas ini kebetulan anak tadi di kelas 12. Flashback ke belakang di kelas 11 ternyata memang si anak tadi agak kurang nyaman terhadap ibu tersebut, guru tersebut karena guru tersebut terlalu over gitu Pak di menurut si anak tadi guru tersebut terlalu over dalam membimbing dia dan yang saya herankan kenapa kepada satu anak ini aja. Kebetulan namanya si Yuda Pak, namanya si Yuda, dia memang siswa binaan saya dan kepada si Yuda ini ibu tersebut terlalu over untuk terus memantau, beda dengan anak yang lain. Berarti bagaimana tindakan Ibu itu dalam keseharian terhadap anak tersebut Bu? Saya Pak, karena selaku guru bimbingan guru BP, guru BK, jadi saya tetap Pak
kasih bimbingan ke dia, saya tanya dari hati ke hati karena dia kan sudah usia remaja menuju dewasa awal. Jadi kan tidak perlu marah-marah, kita tanya pelan-pelan dari hati ke hati, kenapa nak? Apa yang salah? Saya bilang, tidak ada yang salah Bu. Sebenarnya saya juga mau berubah dari kelas 11 kemarin. Di kelas 12 ini saya mau berubah, tapi kenapa ibu itu juga masih terus terlalu over memantau saya. Saya kurang nyaman kata dia. Jadi saya sebelumnya juga saya sudah melakukan pembinaan Pak. Jadi ini hari ini pembinaan yang ketiga kalinya gitu ya kan Pak. Di pembinaan pertama saya panggil, pembinaan kedua saya panggil orang tua dia Pak. Saya panggil, saya komunikasikan kepada orang tuanya, saya ceritakan keadaan dia, keadaan si anak tadi setiap harinya, dan seringnya di hari Selasa dan Kamis dia datang terlambat. Saya sampaikan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga sebenarnya sudah melakukan upaya Pak, membangunkan dia lebih cepat, menyuruh dia bangun berangkat sekolah lebih cepat. Ternyata memang si anak tadi juga mungkin ada rasa malas ya kan Pak untuk cepat-cepat ketemu dengan guru tersebut. Jadi setelah saya panggil orang tua, saya sampaikan, saya jumpakan juga Pak dengan guru mata pelajaran tersebut, guru mata pelajaran ekonomi tadi. Saya sampaikan biar enak komunikasinya kan Pak. Guru, kita tahu kondisi dia di rumah seperti ini, kondisi dia di sekolah seperti ini, jadi sinkron. Kita carilah solusinya. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian agak berubah Pak. Namun di minggu ini terjadi lagi gitu Pak. Pak Fari. Pak Fari. Pak Fari dengar suara saya?
Ya Bu Ayu, Sudah bisa, Pak. sudah Bu. Oke, kita lanjut ya Bu. Tadi tindakan yang Ibu berikan kepada anak itu bagaimana Bu agar anak itu mampu merefleksi pada dirinya Bu? Saya bilang begini, Pak. Yuda, kira-kira tujuan kamu di sekolah ini apa? Saya bilang kan. Jadi kata dia, ya saya ingin belajar Bu, saya ingin menjadi orang sukses melalui dari sekolah ini, kata dia. Terus, apakah kamu mau gini-gini terus? Setiap hari terlambat, dan keterlambatannya di jam mapel itu saja, saya bilang. Enggak sih Bu, saya mau berubah, tapi pelan-pelan. Jadi dari situlah kan Pak, saya sentuh hatinya, saya buka pikirannya, cakrawalanya, dia mau nggak berubah, ternyata dia mau berubah dari dirinya sendiri. Jadi saya bilang, saya tunggu perubahan baik kamu Yuda, walaupun sekecil apapun itu tetap saya hargain. Jadi iya Bu, insya Allah saya bisa berubah. Tolong bantu saya ya Bu. Jadi sesering mungkin saya akan panggil dia Pak. Saya akan ingatkan dia bahwasanya apa yang selama ini dibuatnya, keterlambatan dia itu sangat merugikan gitu kan Pak. Inilah saat inilah di sekolah inilah contoh gerbang awal dia untuk menuju di dunia nyata nanti, di dunia kerja atau di dunia perkuliahan gitu kan Pak, untuk menuju gerbang masa depan dia. Kalau di sini aja dia sering terlambat, gimana nanti dia ketika berada di dunia kerja gitu kan Pak? Pastinya dia akan mengalami kesulitan. Iya Bu, jadi memang Ibu sebagai guru bimbingan konseling telah melakukan terhadap anak itu agar anak tersebut mampu merefleksi dalam dirinya ya Bu. Semoga Iya. anak didik Ibu ke depannya dapat mempelajari atau memaknai dari kesalahan yang telah diperbuat olehnya. Ya Bu Ayu, terima kasih atas kesempatan coachingnya ya. Iya Semoga Pak. Bu Ayu semakin lancar dalam pekerjaannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga Pak Fari. Sehat-sehat untuk kita ya Pak Fari. Ya. Selamat pagi Pak Fari. Selamat pagi Bu Ayu. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ayu. Kabar Ya, hari saya. alhamdulillah. Ya. Ya, alhamdulillah ya kan Pak. Harus tetap sehat dan semangat ya kan Pak untuk mendidik anak-anak bangsa. Iya Bu, memang harus semangat. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk mencerdaskan ya siswa atau siswa-siswi kita di sekolah Bu ya. Iya. Jadi gimana Pak untuk proses pembelajaran hari ini? Bapak ada mengalami kendala atau gimana? Iya Bu. Nah jadi dalam proses pembelajaran saya hari ini sebenarnya saya telah melakukan refleksi dalam pembelajaran sebelumnya bahwa anak didik saya di kelas yang berminat dalam motivasi belajarnya kemungkinan gampang untuk merasa jenuh dalam pembelajaran saya sebelumnya. Nah, jadi saya pada hari ini saya ingin melakukan suatu evaluasi terhadap pembelajaran saya refleksi ya. Saya merubah yang tadinya saya cenderung terhadap pembelajaran yang konvensional ya, walaupun memang tetap menggunakan cooperative learning, tetapi media atau daya dukung dalam proses pembelajaran tersebut tidak memadai. Nah, jadi pada hari ini tadi saya telah melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan dengan cara saya mengajak anak peserta didik tersebut melihat film ya, menonton film. Ketepatan di kelas pada hari ini materinya adalah muda. Jadi memang dengan materi tersebut saya menyajikan suatu film dan arsip dokumenter terhadap anak didik saya untuk memunculkan minat proses belajarnya.
pada hari ini. Jadi setelah Bapak melakukan kegiatan itu dengan pemutaran film, gimana perasaan anak-anak yang Bapak ajari tadi? Nah, sebenarnya kan saya telah menggunakan metode ya, cooperative learning ya, diskusi kelompok, tetapi permasalahan yang dibahas mungkin kurang menarik ya. Jadi saya menggunakan daya pendukung yaitu media untuk memancing ya atau menstimulasi anak-anak tersebut agar muncul minat untuk belajarnya. Nah, jadi setelah saya putarkan film ya, arsip dokumenter tentang bagaimana para pemuda di masa itu berkumpul untuk melaksanakan sebuah kongres, ya anak-anak sangat antusias sekali ketika dalam proses pembelajaran itu mereka melihat ya masa lalu pada hari ini, menjadi penasaran apa yang terjadi di masa lalu karena memang di masa itu belum ada sebuah negara yang mutlak pada hari ini yang mereka rasakan. Jadi tadi perasaan anak-anak senang dan Pak Fahri juga pastinya merasa senang ya kan Pak, karena sudah hampir berhasil membangkitkan semangat dan antusias anak-anak. Jadi kira-kira Pak, dari metode Bapak tadi, berapalah tingkat keberhasilan Bapak dalam membangun motivasi dan semangat anak-anak untuk dapat mengikuti pelajaran Bapak dengan baik? Ya, sebelumnya saya melihat para murid-murid ya, anak-anak di kelas yang saya ajar, dengan pembelajaran sebelumnya saya melihat poinnya itu cukup rendah ya Bu, minatnya 1-5. Nah, pada hari ini tentu ada peningkatan ya, minatnya muncul ya kan, sekitar 5-8 gitulah Bu, 5-8 maupun 9, karena memang mereka penasaran. Jadi saat mereka dalam proses pembelajaran mereka benar-benar fokus. Jadi dalam satu kelas itu sekitar 32 atau 33 orang, mereka benar-benar fokus dalam kelompok-kelompok diskusinya untuk memperhatikan bagaimana kejadian di masa lalu dapat direfleksikan pada hari ini. Jadi memang dalam pencapaian atau peningkatan proses belajar yang saya ajar hari ini, para peserta didik cukup antusias, Bu. Wah, luar biasa Pak Fahri ya, sudah bisa membangkitkan semangat anak-anak. Jadi ke depannya apakah sama Pak Bapak buat kepada anak-anak kelas lain atau ada metode baru lagi yang akan Bapak buat? Ya, jadi memang saya akan bawa di kelas 10 dan 11 ya. Tentunya ini menjadikan suatu refleksi dalam diri saya ya, serta saya meminta umpan balik terhadap anak-anak didik saya bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan tadi dapat memunculkan minat. Nah, jadi memang kedepannya juga saya akan tetap ya menggunakan metode cooperative learning, tetapi ini media pendukungnya ya, karena memang keterbatasan alat dan media di sekolah kami masih terbatas, tetapi saya usahakan, saya meminta giliran kepada guru lain bagaimana saya mengaturnya dengan mereka. Jadi memang kedepannya akan bergilir dalam tiap kelas, walaupun dalam 2 minggu sekali dalam pertemuan saya tetap coba untuk laksanakan memutarkan film atau arsip dokumenter. Iya Pak. Jadi pelajaran istilahnya pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak tadi itu juga bisa saya aplikasikan nanti Pak di sekolah saya kepada murid-murid saya ketika saya nanti masuk kelas ya kan Pak. Pengalaman dari Bapak itu sangat berarti juga buat saya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, jadi apa yang Bapak bagikan kepada saya hari ini akan saya terapkan di kemudian hari. Jadi terima kasih Pak Fahri sudah berbagi pengalaman baik, praktik baik kepada saya. Ya, terima kasih Bu, sama-sama Bu Ayu.
Ya, sudah sampai di sini saja ya Pak Fari. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Nanti kita bisa berbagi pengalaman yang lebih banyak lagi. Selamat Iya Bu pagi Pak Ayu, Fari. sama-sama Bu Ayu, terima kasih, selamat pagi.